Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengujian hipotesis asosiatif. Baik, saya Alif Sururi NIM 573. Saya akan menjelaskan statistik parametrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama korelasi produk momen, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Di sini saya akan menjelaskan korelasi produk momen. Korelasi present product moment atau present product moment correlation digunakan untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas independen yang dilambangkan X dengan variabel terikat dependen yang dilambangkan Y. Data yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah data interval atau rasio dengan persyaratan tertentu. Syarat menggunakan teknik analisis present product moment adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang digunakan mempunyai data yang berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak atau random. Yang selanjutnya, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama pula. Yang selanjutnya, variabel yang dihubungkan mempunyai data internal atau rasio. Contoh soal, seorang peneliti melakukan penelitian tentang hubungan korelasi antara motivasi dengan prestasi belajar pada SMA Sahabat. Motivasi sebagai variabel independen X dan prestasi belajar sebagai variabel dependen Y. Data di tabel sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Klik variabel view pada SPSS. Yang name diisi resep atau respon. Yang baris tipenya kita isi string, desimalnya kita isi 0, label kita isi responden. Yang selanjutnya measure kita isi nominal. Yang kedua kita isi motivasi, tipenya numerik, desimalnya 0, label motivasi, measure-nya ordinal. Yang ketiga prestasi, tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya prestasi belajar, measure-nya kita isi ordinal. Kemudian kita ke data view, kita masukkan data yang sudah ada di makalah. Yang pertama respon, kita isi dulu. Yang selanjutnya kita isi data motivasi. Yang ketiga selanjutnya kita isi yang data prestasi. Selanjutnya kita klik analis, correlation bifat. Yang selanjutnya itu kita masukkan ke variabel semuanya. Kita klik kita pilih yang to tailored itu.
pada layar monitor. Setelah itu kita klik option. Pada statistik pilih mean dan missingnya values pilih escade. Pada layar monitor selanjutnya kita klik OK. Itulah hasil dari analisis correlation. Kesimpulannya, pada tabel deskripsi kita dapat menunjukkan bahwa respon penelitian pada 10 yang dinyatakan dalam N, nilai rata-rata motivasi setiap responden adalah 30 dan rata-rata prestasi belajar setiap responden adalah 40. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang korelasi ganda, yaitu analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel bebas atau independen X atau lebih terhadap variabel terikat atau dependen Y. Selain itu, juga ingin mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan atau bersama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh. Di sini seperti yang di makalah, mungkin bisa dilihat. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan produktivitas kerja. Untuk keperluan penelitian tersebut dilakukan penyebaran kuesioner dengan pengambilan sampel 20 orang tenaga kerja untuk mengisi kuesioner. Jumlah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam kuesioner ada 10 pertanyaan untuk variabel X1 dan variabel X2. Sedangkan untuk variabel produktivitas tenaga kerja atau Y diambil dari hasil produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan. Instrumen disusun dalam skala 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. Taraf signifikannya alfanya sama dengan 5%. Setelah data terkumpul kemudian ditabulasikan sebagaimana berikut. Untuk pengaplikasian di dalam aplikasi SPSS itu kita buka dulu di variabel view. Setelah itu isi seperti yang di video ini. Untuk yang baris pertama isi responden, yang kedua X1, yang ketiga X2, dan yang keempat Y. Untuk tipenya, yang baris pertama diganti menggunakan string di sini. Ini diganti string. Terus oke. Yang 2, 3, 4 tetap numerik. Untuk desimalnya diganti kosong semua. Untuk labelnya, yang baris pertama dikosongi, yang kedua diganti gaya kepemimpinan, yang ketiga diganti budaya kerja, yang keempat produktivitas tenaga kerja. Untuk value missing tetap non, yang kolomnya 8. Terus yang measure-nya yang paling atas baris pertama diganti nominal, yang selanjutnya yang 2, 3, 4 diganti ordinal. Untuk pengisian data, kita klik data view pada SPSS. Terus pada kolom 1 X1 ini datanya bisa diambil langsung di dalam hasil yang sudah kita dapatkan. Di sini sudah ada contohnya. Kita copy saja. Seperti ini. Setelah itu, untuk pengolahan datanya, kita klik analyze, terus correlate, terus kita pilih bivariate yang ini. Kita masukkan ini semua ke dalam variabel.
Terus selanjutnya kita klik OK. Untuk ini person tetap, to toilet tetap, terus itu semua tetap. Kita klik option dulu. Kita pilih mean and standard deviation. Terus pada missing value pilih exclude case pairwise. Terus klik continue. Terus kita pilih OK. Untuk datanya seperti ini. Untuk analisis hasil outputnya, pada tabel ini, deskriptif yang ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan X1 nilai rata-ratanya 39,90 dengan standar deviasi 6,282 dan jumlah responden 20 orang. Untuk variabel budaya kerja X2 menunjukkan nilai rata-rata 39,65 dengan standar deviasi 4,945 dan jumlah responden 20 orang. Kemudian untuk variabel produktivitas tenaga kerja di sini menunjukkan rata-rata 77,35 dengan standar deviasi 6,968 dan diambil dari sampel 20 orang. Pada tabel correlation dapat dianalisis dari sini menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi positif yang lemah atau rendah antara variabel gaya kepemimpinan X1 terhadap produktivitas tenaga kerja Y sebesar 0,298, sedangkan antara variabel budaya kerja X2 terhadap produktivitas tenaga kerja Y terhadap hubungan korelasi positif yang sangat kuat, positif sebesar 0,864. Baik, nama saya Khairunisa, NIM 580. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Dalam hal ini digunakan analisis multiple correlation. Sebagai contoh adalah sebuah analisis korelasi ganda yang terdiri atas dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel terikat yaitu Y. Dalam hal ini terdapat dua korelasi parsial, yaitu yang pertama korelasi parsial antara X1 dengan Y dan variabel X2 dikendalikan. Yang kedua, korelasi parsial antara X2 dengan Y dan variabel X1 dikendalikan. Korelasi parsial. Contohnya, peneliti akan meneliti dengan analisis korelasi person untuk data yang terdiri dari kepemimpinan transformasional X1, budaya organisasi X2, dan mutu organisasi Y. Dalam hal ini, peneliti akan mengetahui hubungan correlation antara kepemimpinan transformasional X1 dan mutu organisasi Y dengan budaya organisasi X2 sebagai kontrolnya. Data-data terhimpun sebagai berikut. Itu tadi datanya. Lalu buka SPSS. Pada variabel view NIM-nya kita tulis kepemimpinan. Yang desimalnya 0, labelnya kepemimpinan transformasional dalam kurung X1. Lalu pada measure-nya kita pilih skill. Yang kedua, budaya. Pada labelnya desimalnya 0,
Labelnya budaya organisasi. Dalam kurung X2. Terus pada measure-nya juga skill. Selanjutnya yang ketiga mutu. Desimalnya 0. Labelnya mutu organisasi. Dalam kurung Y. Selanjutnya klik data view. Pada SPSS langsung pada kolom kepemimpinan kita masukkan datanya. Selanjutnya pada budaya kita juga masukkan datanya. Selanjutnya pada mutu kita masukkan datanya. Selanjutnya kalau datanya sudah masuk kita pilih analis, lalu correlation, kemudian partial. Selanjutnya pada kepemimpinan dan mutu kita masukkan ke variabel mutu. Terus budaya organisasi kita masukkan ke controlling. Selanjutnya oke. Hasil outputnya sebagai berikut. Koefisien korelasi antara kepemimpinan transformasional X1 dan mutu organisasi Y dengan budaya organisasi X2 sebagai variabel kontrolnya adalah sebesar min 0,012. Hal ini berarti bahwa terdapat korelasi yang sangat lemah atau sangat rendah. Antara kepemimpinan transformasional X1 dan mutu organisasi Y dengan budaya organisasi X2 sebagai variabel kontrol. Baik, nama saya Melisa Puspitasari, NIM 587. Yang selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Di sini ada dua, yaitu koefisien kontingensi dan koefisien Spearman rank. Yang pertama, koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Kegunaannya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya, seperti koefisien korelasi pi, Cramer, lambda, dan lain-lain. Namun dalam hal ini, kontingensi C adalah uji korelasi yang spesifik untuk data berskala nominal. Contoh kasus, seorang meneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pilihan partainya. Dapat dilihat dari data berikut ini. Keterangan pendidikan, angka 1 itu SMP, angka 2 SLTA, angka 3 diploma, yang keempat itu sarjana, partai, angka 1 Golkar, yang kedua Demokrat, yang ketiga PDI. Sekarang bukalah SPSS. Kemudian pada name pertama itu dikasih tulisan pendidikan. Desimal 0, labelnya pendidikan, dan juga value. Value ini kita isi angka pertama itu SMP, 2 SLTA, yang ketiga diploma, yang keempat sarjana.
klik OK. Measure-nya ini diganti nominal. Terus yang kedua ini partai. Desimal 0. Labelnya partai. Value 1. Golkar. Yang kedua Demokrat. Yang ketiga PDI. Lalu add. Oke. Terus di sini measure-nya nominal. Terus sekarang kita ke data view. Ini kita membuka tabel pendidikan. Terus selanjutnya partai. Setelah data dimasukkan semua, kita klik analyze, terus kemudian deskriptif, statistik, terus kemudian cross tab, terus yang row ini kita masukkan pendidikan ke row, sedangkan partai ke kolom. Terus kita klik statistik, kita pilih opsi Chi-square dan P and Tremors, kemudian klik continue, terus kita OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihan. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partai pilihannya. Interpretasi kriteria uji tolak hipotesis 0 atau HO. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, oleh karena itu nilai p-value Tremors V itu 0,00, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partai pilihannya. Yang kedua adalah koefisien Spearman rank. Adalah bagian dari statistik non-parametrik, oleh karena itu dalam analisis korelasi ini tidak diperlukan asumsi adanya hubungan yang linier atau uji linearitas antar variabel penelitian. Jika data penelitian menggunakan skala Likert, maka jarak yang digunakan harus sama dan data penelitian tidak harus berdistribusi normal atau normalitas. Tujuan analisis korelasi rank Spearman adalah untuk melihat tingkat kekuatan atau hubungan dua variabel. Terus yang kedua melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Yang ketiga melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Contoh penyelesaian kasus korelasi rank Spearman. Dalam contoh kali ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan keputusan konsumen. Untuk keperluan tersebut, peneliti menyebar 10 kuesioner di sebuah toko furnitur. Masalah yang akan diteliti ialah seberapa besar hubungan antar variabel
kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berikut jawaban 10 orang respon atau pengunjung yang diberikan. Ini adalah datanya sebagai berikut. Untuk keperluan analisis data dalam SPSS, maka jawaban responden tersebut kemudian diberi kode angka agar bisa dihitung. Untuk kualitas produk, angka 1 itu STB, sangat tidak berkualitas dan seterusnya. Untuk kepuasan konsumen, kode 1 itu nilai 1 itu STP. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita buka SPSS. Lalu kita klik variabel view. Yang pertama adalah name-nya X, desimalnya 0, labelnya kualitas produk. Kemudian value-nya kita isi, nilai 1 itu STP atau sangat tidak berkualitas. STB. Kedua, nilai 2 itu tidak berkualitas atau TB. Yang ketiga, cukup berkualitas CB. Yang keempat, berkualitas B. Yang kelima, SB, sangat berkualitas. Kemudian add, kemudian OK. Skillnya ini kita ganti dengan ordinal. Kemudian name-nya yang kedua kita beri nama Y, desimalnya 0. Terus kita ini di labelnya kepuasan konsumen. Value nilai 1 itu sangat tidak puas STP. 2 TP tidak puas. Yang ketiga, cukup puas CP, nilai 4, P puas. Nilai 5 SP sangat puas. Kemudian add, kemudian OK. Measure-nya kita ganti dengan ordinal. Setelah itu kita klik data view, kemudian masukkan data X. Selanjutnya kita pindahkan data Y atau kepuasan konsumen. Terus kemudian kita klik analyze. Kemudian correlate privat. Kualitas produk kita masukkan ke variabel, kepuasan konsumen kita masukkan ke variabel. Kemudian kita centang person, spearman, to toilet, dan frag. Kemudian kita klik option, kita klik exclude cases parwis, lalu klik continue. Oke. Maka akan muncul data output sebagai berikut ini. Jadi kesimpulannya diperoleh angka koefisien sebesar 0,838, artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antar variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang 1 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikan sebesar 0,01.